Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman katsira. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ila akhir ayat. Wa qala Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Al-hadith. Amma ba'd. Ilahi anta maqsud wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'asya'abat. Saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini dengan cuaca yang sangat sejuk, izinkanlah kami di atas mimbar ini bisa berwasiat, di mana wasiat ini kami hadiahkan untuk diri kami pribadi khususnya dan umumnya saudara semuanya yang pada siang hari ini ruhnya, jiwanya dalam genggaman Allah diundang untuk menjalankan tanda syukurnya atas nikmatnya Allah, yaitu sholat Jumat berjamaah di Masjid Iban ini. Dan alhamdulillah ruh kita, jiwa kita terundang di dalam Masjid Iban ini guna tanda bukti, tanda syukurnya atas nikmatnya Allah, yaitu ada umur dan kesempatan, yaitu melakukan sholat Jumat berjamaah. Sebelum sholat Jumat dilaksanakan berjamaah sebagai tanda kesempurnaan sholat Jumat berjamaah, tentunya kita wajib mendengarkan dua khutbah. Semoga dengan khutbah siang hari ini jiwa kita, pendengaran kita dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, wasiat yang pertama kita selalu ditekankan, diingatkan bersama, baik yang di atas mimbar maupun yang di bawah mimbar, semuanya dalam peringatan Allah, diingatkan terkait ketakwaan kepada Allah. Definisi takwa, menjalankan perintah-perintahnya Allah. Jangan sekali-kali hati kita berharap pahala kepada Allah. Jangan sekali-kali hati kita kemasukan selain Allah. Jangan sekali-kali hati kita ada terbesit, yaitu surga dan neraka. Hati kita cuma adanya Allah. Menjalankan perintahnya Allah, hati kita harus kita sambungkan bersama Allah supaya Allah yang meridhoi ibadah kita. Dan berupaya pula
menjauhi apa yang dilarang Allah. Menjauhi itu tidak mudah, tapi kita memohon kepada Allah yang maha mampu, yang maha kuasa, yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersama Allah, semoga kita dimampukan, dibisakan apa yang dilarang Allah. Itulah hakikat takwa. Orang yang takwa tidak ada balasannya kecuali surganya Allah. Semoga kita bersama anak turun kita tercatat hamba-hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di bulan Rajab kita tahu umat Islam setiap tahunnya ada apa di bulan Rajab? Ada peristiwa apa di bulan Rajab? Umat Islam selalu mengartikan di bulan Rajab ada peristiwa besar yang terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj. Pertanyaannya, andaikan bisakah di bulan Rajab itu peristiwanya cuma Isra saja? Jawabannya tidak bisa. Atau dibalik, apakah bisa di bulan Rajab kita artikan peristiwa Mi'raj saja? Tentunya tidak bisa juga. Isra dan Mi'raj, yaitu dua kalimat ini wajib menyatu, saling mengikat. Maka kata Rasul, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Rasulullah kalimatnya menekankan kalimat mi'raj, bukan Isra. Apa itu gambaran? Saya buat ilustrasi. Di Surabaya ini ada pengusaha yang sangat terkenal kayanya. Saking banyaknya harta, dia ingin memuaskan dirinya, membeli jam tembok yang harganya katakan 5 miliar. Karena kebanggaan, belinya di Amerika, sudah dibayar cash 5 miliar. Jam itu dibawa pulang, dibukalah jam itu, kemudian ditaruh di atas, di samping tembok, karena jam tembok ditaruh tembok. Apa yang terjadi? Ternyata ketika dipandang, jam temboknya kelihatan indah karena mahal harganya dengan harga 5 miliar. Cuman sayang, jam temboknya, jarumnya tidak berat. Apakah manfaat itu jam yang harga 5 miliar? Jawabannya tidak ada kemanfaatan, cuman indah dipandang. Apa maksudnya? Jam tembok itu ibaratnya Isra. Apa itu Isra? Isra itu syariat. Syariat itu beraneka ragam, maka ada kalimat khilafiyah, perbedaan antara Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, Imam Hanafi. Ada perbedaan di syariat, di Isra-nya. Maka Isra itu dengan istilah orang mengetahui apa itu Isra. Banyak orang mengartikan Isra itu hamba Allah yang maha suci memberangkatkan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa tak ubahnya seperti Masjid Tiban ini. Sama. Orang yang di Masjidil Haram, orang yang sholat di Masjidil Aqsa, orang yang sholat di Masjid Tiban sama di atas sajadah. Cuman di untuk apa? Fisiknya saja. Di dalam Masjid Tiban, di dalam Masjidil Haram. Apa sampai ke Allah? Belum. Itu syariat. Orang sholat syariat. Contohnya apa sholat syariat? Sholat yang terkait wujud, kelihatan bacaan Fatihahnya,
kelihatan rukuknya, kelihatan iktidalnya, kelihatan sujudnya, kelihatan tahiyatnya, salamnya. Itu syariat, itu Isra. Kenapa dikatakan Isra? Masjidnya kelihatan, Masjid Tiban kelihatan, Masjidil Haram kelihatan, Masjidil Aqsa kelihatan, sama. Maka andaikan ada perbedaan, biasa-biasa saja, karena itu wilayah Isra, wilayah syariat. Jangan fanatik. Apa sama Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Beda wujudnya. Apakah sama Masjidil Haram dengan Masjid Tiban? Beda wujudnya. Artinya khilafiyah. Tidak boleh kita fanatik golongan. Tapi terkait itu kembali ke kata Rasul, hadis Rasul, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'raj. Meskipun sholat di Masjidil Haram, meskipun sholat di Masjidil Aqsa, meskipun sholat di Masjidil Tiban, selama tidak mi'raj, sampai kapanpun tidak ketemu Allah, cuma di atas sajadah saja. Mi'raj itu sebagaimana jalan yang tadi, meskipun harganya 5 miliar, tampak indah dipandang, tapi jadinya tidak gerak. Kenapa? Mati. Di mana itu mi'raj? Definisi mi'raj dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Pertanyaan, di mana itu Sidratul Muntaha? Banyak orang berangan-angan di mana Sidratul Muntaha, tidak tahu. Di mana itu? Kembali ke Rasul, aqimus sholata lidzikri. Hakikat sholat itu ingat Allah. Ingat Allah itu khusyuk. Kenapa Rasul mengatakan mi'raj? Karena mi'raj itu khusyuk. Orang banyak mengejar syariatnya, belajar ilmu fikihnya diperdalam, tapi hakikatnya tauhid dihilangkan. Yang ada cuma benar itu makna ibadah, bagus bacaan, hati lupa Allah. Hati tidak ingat Allah, hati tidak berzikir kepada Allah. Di mana sholatnya? Belum sampai mi'raj. Sampai kapanpun cuma jasad kita di dalam masjid, hati kita belum sampai kepada Allah. Allah pun mengingatkan kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak paham soal zikir yang di hati, bukan di mulut, di hati. Karena di hati itu wilayah khusyuk. Khusyuk bukan di fisik, khusyuk itu di dalam hati, di mi'raj. Di hati kita semana ingat Allah. Kalau fisik rukuk sujud itu wilayah tumanina, tidak boleh banyak gerak, gerak 3 kali batal. Maka Allah menekankan, jika tidak paham soal zikir, tanyakan kepada ahlinya. Tidak paham, sebagaimana Rasul mengatakan, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'raj, bukan Isra. Tapi kalau sudah paham Isra, wajib ke mi'raj. Yang sudah paham mi'raj, sempurnakan dengan Isra. Tidak boleh cuma dibatin saja, harus ada gerakan, harus ada bacaan, ada rukuk sujudnya sampai kepada Allah. Syariat jasadnya ada ibadah raga, ada ibadah nyawa, ada ibadah rasa. Raga Islam, nyawa iman, rasa ihsan. 3 ini wajib ada. Jika belum paham, tanyakan kepada ahlinya. Semoga kita semuanya pada siang hari ini mendapatkan husnul bidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, innallaha ghafurur rahim.